Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana virus HIV terbentuk. Dari penjelasan video sebelumnya, kita telah membahas HIV tidak hanya terdapat penularan, tapi virus HIV terdapat pembentukan virus baru. Oke, jika kita kembali belajar biologi tempat dulu, kita akan tahu bahwa virus HIV tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup. Namun virus bisa hidup karena menempel pada inangnya. Dan virus hanya mempunyai satu genetik. Ada yang hanya mempunyai genetik DNA dan ada pula yang mempunyai satu RNA. Lalu, apakah virus bisa tercipta? Ya, virus bisa tercipta dengan prinsip-prinsip dasar biologi tersebut. Virus dapat tercipta. Dan kita tahu bahwa kita manusia berasal dari virus. Dan manusia berawal dari sperma dan sel telur yang bersatu. Lalu apa jadinya jika sel sperma tersebut tidak bertemu sel telur? Mari kita bahas dulu materi sel sperma. Di dalam sperma terdapat materi genetik DNA dan RNA. RNA banyak terdapat pada pembuatan sel sperma baru, terdapat pada testis. Dalam pematangan sperma banyak nutrisi yang dibutuhkan. Tunggu. Lalu apa hubungannya dengan kebutuhan virus HIV? Jadi, selama pembentukan sperma, materi genetik RNA dan DNA sel sperma belum sepenuhnya tersusun. Sel sperma awal dibentuk oleh sel Sertoli yang menyediakan nutrisi dan menghasilkan protein dan hormon. Lalu, ketika ada benda asing, dalam hal ini fases atau kotoran manusia, yang membawa beragam virus dan bakteri, maka virus dan bakteri tersebut dapat merusak fungsi dan dari sawar darah tersebut. Sawar darah ini berfungsi sebagai melindungi spermatogenetis dari sistem imun seperti limfosit dan antibodi yang menyerang sel sperma. Dan fungsi sawar darah ialah memisahkan sel sperma. Kerusakan sawar darah yang menyebabkan materi genetik RNA tidak bercampur dengan materi DNA disebabkan kontaminasi kotoran dan benda asing tadi. Lalu, bagaimana virus dan bakteri tersebut bisa masuk ke dalam sawar darah? Ketika seorang sedang melakukan ejakulasi, namun di tempat yang banyak terdapat virus dan bakteri yang tidak dapat ditolerir lagi oleh tubuh, seperti fases yang jumlahnya bakteri dan virusnya mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu, itu dapat merusak kategori dalam sistem di dalam tubuh kita. Bukankah benda asing seperti kotoran tidak dapat masuk ke testis? Ya benar, namun benda asing bisa masuk ke area kantong kemih. Itu artinya benda asing bisa berpapasan dengan sawar darah, yang dimana sawar darah menjaga pintu keluar testis bisa terkontaminasi. Sawar darah yang dirusak oleh virus dan bakteri yang begitu banyak membuat inkubasi sendiri dengan materi genetik dari RNA sel sperma muda yang baru berproses berpisah menjadi materi genetik virus yang tidak dapat diserang antibodi manusia dan sel darah putih limfosit karena memakai materi dari sawar darah. Lalu mulai bereplikasi memasuki darah dan mengakibatkan AIDS. Oke, setelah penjelasan di atas, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol suka dan berkomentar di bawah. Terima kasih sudah menonton.